Hari ini kita akan bahas tentang salah satu film terbaik warga plus 62 yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Film ini disutradarai oleh Mas Joko Anwar, jadi kualitasnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Film dimulai dengan dua cape-capean yang lagi bergosip tentang harga cape yang kian menurun, sedangkan harga janda malah kian naik. Yang satu bernama Maya dan yang satunya lagi bernama Dini. Saat sedang bergosip, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak aneh bernama Bimo. Kenapa aneh? Soalnya Bimo sering bolak-balik masuk tol ini sambil menatap tajam ke arah Maya. Mungkin aja ini Bimo naksir sama Maya, atau bisa saja ini Bimo lagi latihan balapan di tol. Tapi malam ini berbeda. Saat masuk, Bimo bertanya tentang nama asli Maya dan asal-usul Maya. Tentu saja, Maya langsung mengusir Bimo pergi. Tapi bukannya pergi, dia malah mengambil parang. Ini parang atau golok ya namanya? Ya, pokoknya senjata upgrade dari pisau lah. Tapi entah kenapa Bimo seperti kesulitan untuk membunuh Maya. Akhirnya Bimo menyobek paha Maya yang ada bekas jahitannya. Dan sepertinya berusaha mengeluarkan sesuatu. Tapi saat akan melakukan jurus terakhir, polisi langsung datang dan... Tumben ya, datang polisinya tepat waktu. Biasanya kalau film-film sih kalau udah mau bubar ya. Oke, setelah kejadian itu, Maya dan Dini keluar kerja dan buka baju di pasar. Buka lapak baju di pasar dan jualan. Mau BH? Karena jualannya sepi dan modal tipis, akhirnya Maya berusaha mencari asal-usul dirinya dan orang tuanya. Berharap orang tuanya masih punya rumah warisan di kampung halamannya. Akhirnya Maya dan Dini berniat menuju desa Harjosari, tempat asalnya. Saat sedang pipis, Maya menemukan sebuah kertas di luka paha bekas serangan Bimo saat itu. Kertasnya bertuliskan aksara Jawa. Berhubung saya waktu sekolah ikut dalam Persatuan Pelajar Pencontek Kelas atau disingkat P3K, maka saya tidak bisa menerjemahkan aksara Jawa ini. Jadi kita lewati aja ya. Malamnya mereka melakukan perjalanan menuju desa Harjosari. Di bus, Maya bertemu dengan seorang dosen sastra Rusia yang ternyata tahu tentang hal-hal gaib dan bermacam-macam bahasa. Dia menjelaskan kalau aksara Jawa ini ternyata adalah sebuah jimat pelindung yang dibuat oleh penganut ilmu hitam. Pantas aja di awal tadi Bimo kesulitan membunuh Maya dan berusaha cari jimat ini. Di jalan, Maya bertemu dengan 3 gadis kecil di pinggir hutan. Dua kali. Nanti akan saya jelaskan apa maksud 3 hantu ini di akhir cerita. Setelah sampai, mereka langsung menuju desa Harjosari dengan naik delman istimewa. Ku duduk di muka. Ku duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Suara sepatu kuda. Setelah sampai, mereka segera menuju rumah yang ada di foto milik orang tua Maya. Biasanya cewek emang takut sama hantu setan dan spesies lainnya. Tapi berhubung ini urusannya duit, mereka pun tidak takut masuk ke rumah kosong ini. Setelah 2 hari berada di sana, mereka melihat hal aneh. Karena banyak bayi yang langsung dimakamkan setelah dilahirkan. Bahkan mereka belum dikasih nama. Mereka pun memberanikan diri mendatangi warga di sana. Mereka bertemu dengan kepala desa yang bernama Ki Saptadi. Mereka pun berpura-pura sebagai mahasiswa yang ingin membuat tugas tentang wayang. Siangnya, Maya pergi nyari makan sambil kepo-kepo sama tetangga tentang keluarganya. Dia bertanya dengan Ratih, pemilik warung makan. Dia bercerita jika rumah tua itu milik seorang juragan bernama Donowongso. Dia seorang juragan yang kerja sebagai dalang. Tapi dia melakukan perjanjian dengan iblis supaya putrinya yang lahir cacat tanpa kulit bisa sembuh. Akhirnya malah semua bayi yang terlahir di sana tidak memiliki kulit. Jadi cuma daging otot doang ya.
Itu kenapa semua bayi yang lahir harus dibunuh agar tidak tersiksa. Karena kalau dibiarin, dia pasti akan tersiksa sepanjang hidupnya. Tapi setelah melakukan perjanjian iblis itu, Donowongso langsung menjadi gila dan membantai seluruh pemain wayang termasuk istrinya sendiri. Lalu dia pun bunuh diri. Tapi saat Mai sedang shopping makanan, Dini didatangi oleh dua orang suruhan Kisap tadi untuk kepoin Maya dan Dini. Mereka mengatakan kalau rumah kosong yang ditinggali Maya dan Dini adalah milik pewaris tunggal yang bernama Rahayu. Dini akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah anak yang bernama Rahayu. Nah, di sini ada dua kemungkinan alasan Dini mengaku sebagai Rahayu. Pertama, Dini pengen dapetin itu harta warisannya. Kedua, Dini berusaha melindungi sahabatnya dari para warga yang tingkahnya sangat aneh. Mana yang kalian pilih? Bisa terkandung persepsi kalian. Setelah itu, dua warga ini mengajak Dini untuk ke rumah Kisap tadi untuk mengambil surat tanahnya. Tapi ternyata Dini diserang oleh mereka di hutan yang sepi. Denger ya, kalian gak perlu perkosa gue juga bukan perawan. Tapi ternyata mereka tidak berniat untuk memperkosa Dini. Mereka menculik Dini dan digantung kayak ayam yang mau dipotong. Lalu datang Nyi Misni. Kukirain nenek-nenek ini mau nyelamatin Dini, gak taunya malah Dini pun selesai perannya di film ini. Dia dikuliti oleh Nyi Misni. Terus kulitnya dipakai buat bikin wayang. Bagian ini bener-bener bikin kita ngeri. Ngelihat kulit dijemur kayak cucian. Maya pun terus mencari Dini. Ke sana kemari. Hingga Maya akhirnya menyaksikan proses melahirkan salah satu warga. Dia melihat bayi itu ditenggelamkan oleh Kisap tadi karena tidak memiliki kulit. Kayak adegan film-film lain, Maya pun tidak sengaja menginjak ranting kering. Dan para warga pun langsung memeriksa. Untungnya Rati langsung menyelamatkan Maya. Maya pun diajak ke rumahnya. Rati tahu jika Maya adalah anak terkutuk yang sedang dicari-cari. Tapi Rati tidak setuju ritual membunuh Maya dan menjadikannya wayang. Tapi saat Maya sedang merasa aman di sana, Maya malah melihat foto Bimo, bapak-bapak yang dulu hendak membunuhnya. Dan ternyata Bimo itu adalah suami dari Rati yang hendak mencari Maya di kota untuk mengakhiri kutukan di desanya. Tapi tiba-tiba para warga datang ke sana untuk mencari Maya. Rati berusaha mengusir mereka dengan menodongkan pisau, tapi mereka sama sekali tidak takut. Akhirnya Rati langsung menyayat pahanya dan mengancam bunuh diri. Opo aku bunuh diri saiki? Tak primpeni kowe kabeh saben bengi. Nganti do mati. Run. Wedan ke wong tah. Diancem pisau gak takut. Tapi diancam setan malah langsung kabur. Tapi akhirnya Maya pun tahu kalau Dini sudah terbunuh dan dijadikan wayang kulit. Tapi ternyata kutukan tersebut tidak hilang karena mereka membunuh orang yang salah. Maya pun langsung berusaha kabur dengan menelpon kusir delman yang tadi mengantarnya. Maya lalu jujur dengan Rati kalau suaminya si Bimo telah meninggal dijedor polisi saat berusaha membunuhnya. Rati pun langsung terkejut dan meninggalkan Maya di sana. Setelah sampai di desa, Pak Kusir Delman ini dicegat oleh polisi yang ternyata adalah warga Harjosari yang juga terkena kutukan. Pak Kusir pun dijedor oleh polisi tersebut. Maya pun terus berlari kabur hingga akhirnya sampai ke jalan raya dan bertemu dengan supir mobil pickup. Tapi tiba-tiba supir tersebut diganggu oleh hantu gadis kecil yang muncul di awal film tadi. Hantu gadis kecil itu langsung merasuki tubuh Maya dan memperlihatkan kejadian yang sesungguhnya ala film-film hantu Indonesia. Ternyata mereka bertiga adalah korban tumbal dari Donowongso untuk menyembuhkan Maya yang tidak memiliki kulit awalnya. Kukira tiga hantu gadis ini akan balas dendam sama Maya.
Tapi ternyata mereka cuma pengen minta tolong agar dikuburin dengan layak dan mereka akan menghapus kutukan tanah jahanam di sana. Oh, jadi ternyata sumbernya bukan pada Maya alias Rahayu, melainkan karena dendam 3 gadis ini. Rati pun kembali menyelamatkan Maya. Maya lalu menceritakan cara untuk mengakhiri kutukan ini. Mereka langsung menuju rumah tua milik Nyi Misni untuk mencari wayang kulit yang memakai kulit 3 gadis itu. Maya lalu menggali tulang belulang 3 gadis kecil yang dikubur di lantai. Maya segera menyatukan wayang kulit dan tulang mereka lalu menguburkannya dengan layak. Tapi Nyi Misni akhirnya menemukan mereka. Nyi Misni akhirnya mengaku bahwa dirinya dulu pernah diperkosa sama majikannya, yaitu ayah Donowongso. Lalu terlahirlah Saptadi. Tapi Nyi Misni merahasiakannya hingga akhirnya Saptadi menjalin cinta dengan Nyai Sinta, ibunya Maya. Tapi mereka harus putus karena Nyai Sinta dipaksa untuk menikah dengan Donowongso sang juragan. Saya merasakan penderitaanmu Saptadi. Dulu pacarku juga nikah sama orang kaya. Tapi bedanya Saptadi dan Nyai Sinta tetap saling mencintai dan mereka malah melakukan adegan berkembang biak di kasur. Hingga akhirnya Nyai Sinta pun hamil. Nyi Misni tahu bahwa Nyai Sinta hamil dengan anaknya karena Donowongso itu mandul. Tidak mau anaknya terkena masalah karena berurusan dengan orang kaya, maka Nyi Misni langsung menghapus ingatan Saptadi dengan ritual. Sedangkan bayi mereka berusaha Nyai Misni bunuh saat berada di kandungan. Yang kita tahu bahwa bayi itu adalah Maya. Tapi bukannya mati, Maya malah terlahir dengan tanpa kulit. Mungkin aja Nyi Misni salah skrip pas lagi baca mantranya. Lalu Nyi Misni membuat Donowongso menggila dan membunuh semua pemain wayangnya. Nyi Misni lalu membuat jimat agar hantu ketiga gadis kecil itu tidak dapat mendekati Maya untuk memberitahukan kejadian yang sesungguhnya. Itu kenapa saat berada di bus, ketiga hantu ini hanya bisa menatap Maya tanpa bisa mendekatinya. Jadi ternyata ayah Maya bukanlah Donowongso, melainkan Ki Saptadi. Setelah mengetahui semua ini, Maya langsung ngamuk dan berubah menjadi Kyubi. Maaf, salah cerita ya. Maya mengamuk dan mengancam warga dengan skop. Tapi seseorang memukul kepala Maya dari belakang sampai ke leher. Saat sadar, Maya sudah digantung terbalik. Saat Saptadi akan membunuh Maya, Maya akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah Rahayu, sang bayi pertama yang terlahir tanpa kulit. Nyi Misni segera mengambil pisau untuk membunuh Maya. Tapi Rati tiba-tiba muncul sambil mengatakan bahwa kutukan telah berakhir. Maya langsung mengatakan jika dia adalah anak hasil pertarungan Saptadi dengan Nyai Sinta. Lalu dia dikutuk oleh neneknya sendiri. Saptadi yang telah sadar benar-benar malu akan dosa ibunya. Dia pun akhirnya bunuh diri. Tak rela anaknya meninggal, Nyi Misni pun ikut-ikut bunuh diri. Dari adegan ini kita bisa lihat kalau sebagai bangkainya seorang ibu, dia pasti akan tetap sayang dengan anaknya sendiri. Bahkan kalau kita lihat semua kejadian, dia rela menjadi pengabdi setan demi melindungi anaknya. Jadi kita jangan terlalu membenci musuh di film ini ya. Maya pun langsung dilepaskan Rati dan kabur pakai truk sayur. Satu tahun kemudian, masih ingat polisi yang membunuh si penarik delman? Dia sedang menunggu anaknya lahir. Tapi saat istrinya lagi pipis, dia langsung berteriak. Ternyata bayinya yang baru lahir dimakan oleh hantunya Nyi Misni. To be continued. Kenapa saya bilang to be continued? Karena saya berharap film ini ada sequelnya lagi. Hehehe. Kali aja nanti di film teror Nyi Misni Jahanam atau apa gitulah ya. Film Mas Joko Anwar emang keren-keren ceritanya. Tidak seperti film Suara Hati Seorang Istri yang ceritanya diulang-ulang terus. Pemainnya doang yang beda. Oke lah,
Sekian pembahasan filmnya. Silahkan klik di film selanjutnya di pilihan yang berikutnya. Thank you. Sing gawe nyong sedih yen waktune tiba kowe ninggalno aku.